kita mulai saja. Terima kasih sudah hadir di sore hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di bulan suci Ramadan ini kita merayakan bersama pameran Gegerboyo, pameran tunggal kelompok Gegerboyo itu apa ya? Kolektif ya kalian itu ya? Sebutnya apa? Kolektif Gegerboyo mengambil judul Gapura Buana. Nah, teman-teman bisa melihat apa ya istilahnya kalau kita banjir visual gitu, banjir gambar di ruang galeri Semedi ini. Tapi forum sore hari ini tidak akan mengacu pada menceritakan ulang narasi atau kemudian dramaturgi gambarnya, tetapi kita akan lebih mengulik pada apa yang ada di baliknya gitu kan, karena kemudian sebenarnya proses yang dijalankan teman-teman Gegerboyo ini cukup unik bagi kami gitu kan. Nanti kita akan lihat bagaimana sebagai sebuah kolektif yang juga masing-masing individunya melakukan praktik gambar juga gitu kan, berkarya juga gitu kan, bagaimana mereka melakukan proses dialog dan juga proses kolektif bekerja bersama. Nah, kalau teman-teman yang belum kenal dengan Gegerboyo, di sini ada 5 orang yang sedang bikin kolak. Dari sana ada Ipeh Nur, ada Mas Fendi Metodos, Dian Suci, ini yang kelapa, membersihkan kelapa Mas NK, yang sembunyi di sini agak kesana dong, Mas Moki, ini agak umpet-umpetan ya. Nah, kami memilih format ini, masak sambil ngobrol. Sebenarnya juga salah satu eksperimen kita bersama, karena kadang-kadang kita terpaku pada obrolan lisan gitu kan, yang tegang dan kadang-kadang juga membuat kita sedikit canggung untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam referensi pikiran kita gitu kan, atau kemudian sensing yang kita alami di dalam proses berdialog tentang cara kerja berkarya. Nah, ini sebenarnya tantangan untuk membuat tubuh mereka sibuk. Jadi semoga menghilangkan grogi, juga grogi saya juga gitu, karena teman-teman hadir di sini seolah-olah formal, dan karena corona agak dibikin social distancing, jadi kayak ini panggung dan itu tidak panggung, tapi sebenarnya kita bayangkan saja ini forumnya cair gitu ya. Nah, ada 4 poin yang saya catat di sini yang nantinya akan coba kita jajaki bersama-sama untuk melihat praktik kerja dan karyanya Gegerboyo. Yang pertama, poin pertama adalah gambar. Gitu. Karena 5 orang ini sangat lekat dengan tradisi cara kerja itu gitu kan, gambar sebagai medium, sebagai praktik, sebagai bahasa, dan juga sebagai sekaligus juga sebagai cara meriset atau mencari tahu tentang sesuatu konteks tertentu. Selanjutnya adalah yang kedua, kita akan melihat cara kerjanya Gegerboyo, karena kalau kawan-kawan yang Jawa gitu kan, atau pernah nonton ketoprak seni tradisi, mungkin pernah mendengar istilahnya wos-wosan. Wos-wosan itu konteksnya adalah satu pertunjukan gitu kan, disiapkan tanpanya ada well-made script, tidak ada teks yang pakem untuk dituturkan oleh para aktornya, tetapi skrip itu sudah menubuh di dalam referensional ketubuhan para aktornya, sehingga ketika mereka berkumpul bersama dan kemudian menyepakati lakonnya ini, naskah itu sudah sendirinya terajut di dalam kesadaran dan tak kesadaran mereka. Ketika mereka berada di atas panggung, ya sudah dialog terjadi ting teng gitu. Nah, 2 minggu yang kita kerja di sini ya kalian ya, kurang lebih 3 mingguan mereka membangun semua aspek visual yang ada di sini gitu. Saya melihat juga terjadi praktik yang sama gitu. Yang satu gambar di sana, yang satunya gambar di sana, tapi kemudian teracik satu dramaturgi tertentu gitu kan. Dan anehnya adalah itu terjadi di visual art, di seni rupa.
tentu saja ada inline yang dicari bersama, tetapi praktik kerja semacam ini menurut saya juga penting untuk kita tinjau bersama gitu, karena kita punya teknologi pikir semacam itu. Terus nanti kita juga akan menanyakan kepada mereka bagaimana praktik individu, karena masing-masing juga sebagai seniman individu juga membangun trajektorinya dan mempunyai penggalian-penggalian dengan pendekatan dan cara kerja yang beragam juga gitu. Bagaimana itu juga beresonansi pada praktik kolektif sebagai Gegerboyo. Dan juga kita bisa menggali sumber penciptaan mereka, karena kita bisa melihat narasi tentang Jawa. Kalau misalkan ini sangat kental sekali, meskipun gerbang ditaruh di sana untuk meninjau kembali entitas atau etnisitas tentang kejawaan yang mereka pertanyakan ini seperti apa, kenapa Gapura. Nah, aku kayaknya mulai dulu dari nanti kita pingpengan sambil tetap sibuk dengan tubuh gitu kan. Gegerboyo 2007 ya? 2017. Mungkin teman-teman yang belum tahu sebenarnya atau terinspirasi membuat satu kelompok dan metodologi kerja bersama itu seperti apa, nanti kita bisa mengulik dari sana juga gitu. Nah, tadi malam kita pernah ngobrol gitu kan, dan Fikri melemparkan pertanyaan tentang gambar. Kenapa gambar ya? Kenapa kalian begitu keranjingan dengan gambar? Nah, aku pengen berangkat dari siapa ya? Yang paling dekat dulu deh, Moki ya. Karo menjai pisang rawa. Kira-kira rawa. Kenapa gambar ya? Karena hakikatnya kita kan sebetulnya kan tukang gambar. Jadi ya bahasa yang paling masuk akal untuk kita buat adalah ya bahasa gambar itu. Kodratnya sebagai pembuat gambar ya wis lah gambar baik kan gitu. Dan yang menjadi benang merah dari setiap personil Gegerboyo itu, kita tuh sangat suka dengan hal yang berbau craft gitu. Kalau seni rupa dia harus menggunakan tangannya sendiri untuk membuat karyanya gitu. Hampir karya yang kita bikin di sini itu tidak pakai artisan gitu. Jadi memang itu juga terjadi di beberapa karya atau proyek yang sudah kita buat. Ya kita bikin karya ya biar ngesol gitu ya dari tangan kita sendiri gitu. Ya kayak membuat pola ini kan nanti biar ngesol kan dari tangan kita sendiri, kira-kira gitu. Nah kalau biasanya kalau yang meminta bantuan artisan gitu, itu yang berkaitan kalau kita tidak bisa, misalnya kayak harus kelas atau apa gitu kan, harus membutuhkan teknis yang sangat rumit dan enggak kita kuasai gitu. Tapi kalau kaitannya dengan menciptakan karya seni gitu, itu biasanya kita kerjakan sendiri. Dan sekali lagi mungkin aku sempat ngobrol dengan Zikri rasan-rasan, tapi mungkin belum teruji kebenarannya. Semakin kesini kan di era digital ini kan semua orang kan membuat karya kan kemudian tidak kalau bahasanya NK tidak analog lagi gitu. Tidak menggunakan tangannya, tidak menggunakan kuas gitu. Ya pakai digital, pakai ya gitu-gitu yang berkaitan dengan seni rupa itu, terus kemudian kayak enggak gitu, kira-kira kayak gitu. Nah aku mau ngulang kata-katanya enggak. Enka pernah ngomong kayak gitu waktu di Trimas Ketir Nanggo Soskel. Kan kamu kan satu-satunya orang yang satu-satunya seniman yang di situ yang menggunakan proses analog, bahasanya NK analog gitu. Karena yang lain mungkin ya pakai digital, desain atau mengerjakan
ndak-ndake di tempat artisan. Teh gimana Teh? Kalau sebenarnya untuk praktik berkarya pribadi, gambar ataupun media lain kan sebenarnya bahasa ungkap ya. Jadi kita memilih material maupun teknik itu juga menyesuaikan ataupun itu bisa jadi penguat suatu konteks kita, maksudnya konteks dalam karya kita. Kalau aku pribadi, kenapa terus sampai sekarang masih menggunakan gambar? Karena secara aku pribadi itu gambar ki ya satu yang dekat mana loh. Terkadang aku bisa merasakan emosi gambarku itu ya ketika aku langsung menggunakan bolpen ataupun kuas di atas meja gitu. Terus menurutku kalau yang Pak Haji bilang tadi sebenarnya antara setuju dan nggak setuju ya, karena sebenarnya maupun dibuat maksudnya dibantu oleh artisan, yang penting adalah gagasan si senimannya. Terus masalah visual teknik itu adalah pemilihan untuk memvisualkan atau merealisasikan gagasan kita sendiri itu. Terus apa yang lain dulu aja ya, tak lanjut saya. Fendi mungkin ya, karena Fendi lekat banget dengan mural dan di outdoor gitu kan, di intervensi ruang yang lain gitu kan. Tapi kemudian juga bekerja dengan Biker Boyak, terutama di sini melakukan gambar di dinding, di dalam galeri gitu kan. Dan juga kamu juga menggunakan medium yang lain di kertas gitu. Ya. Pengalamanmu seperti apa untuk melakukan olah-alik medium semacam itu dalam tradisi gambar? Secara pengalaman jadi saya mendapatkan pengalaman baru ketika memvisualkan gambarku ke medium-medium yang berbeda. Misalkan kayak aku berangkat dari street art yang menggunakan banyak medium tembok, terus juga banyak tantangan juga, tantangan dari Satpol PP atau apa yang pernah bahkan satpam yang pernah melemparkan botol padaku. Jadi pengalaman-pengalaman yang aku dapat dari semisal kayak dari medium public space di jalanan itu berbeda sekali kalau di dalam galeri ya, galeri yang nggak begitu banyak tekanan ataupun macam apa ya, nanti kalau di jalan kan takut ketangkap, kalau di galeri lebih fine, lebih nyaman aja. Tapi menurutku jalanan juga ruang publik yang menarik karena setiap orang bisa menikmati karyaku, meskipun suka nggak suka mereka akan melihat karena gambar-gambar itu ada di ruang publik atau di pojokan lampu merah atau sebagainya, dan semua orang bisa melihatnya, dari orang awam maupun orang akademisi atau yang pencinta seni. Jadi sangat berbeda dengan galeri yang mungkin kalau galeri mungkin pengunjungnya emang benar-benar basisnya emang penyuka seni, berangkat emang tahu dunia seni, dan seperti itu sih pengalaman yang aku dapat. Ya. Tapi kalau aku sendiri pressure-nya sih sama sebenarnya. Pressure-nya sama. Pressure-nya ada pressure tapi pressure yang berbeda. Tekanannya berbeda. Gambar di jalan maupun gambar di dalam galeri. Maksudnya terutama galeri. Kalau gambar di galeri ini malah lebih lama sih. Iya, sebenarnya karena nggak ada pressure kayak yang dibilang Fendi di jalan tadi. Ya? Dia marot banget. gimana? Mau kenapa gambar?
Sejujurnya sih karena bisanya cuma gambar. Bisanya cuma gambar, terus kayaknya yang bisa dinikmati secara seni, dari sudut pandang seni, dari saya pribadi sih kayaknya cuma gambar. Tapi kalau aku ngulik karyamu dan proses kerjamu, kamu juga menikmati dan juga lekat dengan tradisi sastra gitu kan, terutama puisi gitu. Menggunakan kata-kata sebagai medium, juga merasakan kehadiran tubuh melalui misalkan yang kamu sebutkan dulu waktu kita ngobrol di rumahmu adalah butoh misalkan, dengan surrealis yang dihadirkan, dengan ketubuhan yang bukan tubuh yang sehari-hari dihadirkan di sana gitu. Nah, gimana itu kemudian juga masuk ke dalam nalar gambar nih? Itu mempengaruhi nggak sih? Kalau aku sih kadang-kadang juga merasakan puisika ini juga hadir di dalam gambarmu gitu. Komik juga, pecinta komik berat. Anime. Ya itu kan gambar juga ya. Tapi kalau dari tulisan sastra itu film juga, panggung, terutama teater tubuh itu sangat berpengaruh sih secara gestur. Bagaimana aku membaca, mungkin gestur ini bisa merepresentasikan kata ini yang pengen aku gambarkan, semacam itu sih, bolak-baliknya. Nah, gitu. Kak, gimana Kak? Nah, ini yang paling ini ya, paling kekeh, karena waktu kita diskusi dengan Zikri kuratornya gitu kan, bagaimana caranya menampilkan image-image yang ada di selambu, di kain ini gitu kan. Apakah awalnya mereka sempat berpikir menggunakan proyektor gitu, antara proyektor berarti diproyeksikan gitu kan, atau kemudian gambar yang dengan tangan, atau kemudian dengan apa gitu. Nah, ini yang paling kekeh gitu kan, kayaknya kalau pakai proyektor kurang mantep gitu. Nah, kita bisa juga menggali gitu, dan dia juga disebut Moki kan pas waktu residensi 3M, dia yang paling setia menggunakan praktik analog gambar dibandingkan dengan cara kerja digital. Gimana itu Kak? Kenapa Kak? Buka nggak apa-apa deh. Medium gambar menurutku medium yang paling nyaman untuk saya dalam mempresentasikan gambar, mempresentasikan karya, karena menurutku kenyamanan. Kayak ketika aku juga kadang mendesain dan menggunakan perangkat lain semisal Wacom ataupun pinjam iPad teman, tetapi tetap baik aku harus punya masternya, aku harus punya sket awal gitu. Jadi medium aku raiso langsung nganggo, aku nggak bisa langsung aku nggak terbiasa dengan langsung dengan komputer atau dengan digital. Perihal kalau aku kekeh di gerbang belakang dengan sentuhan tangan, walaupun dengan six screen print ya, itu karena awalnya kan kita mau menyentrongnya dengan proyektor. Jadi ada kayak semacam video atau gambar bergerak itu yang akan menjadi kelambunya ini. Tetapi menurutku itu malah mengurangi makna dari gerbang itu sendiri. Ketika itu menjadi disentrong kayak itu jadi jadi ya bukan gerbang lagi. Jadi kayak
layar ya, kayak layar, kayak background apa ya? Kayak layar lagu. Iya, kayak layar, bukan gerbang. Gitu. Nah di sini juga ada teman-teman yang juga lekat dengan praktik gambar ya. Apa namanya, siapa mas tadi apa ya? Mas Alit. Alit lukis ya, diisi ya, sama ada Munir, ada Mela Yarsma di belakang sana. Yang lain nanti kita mengikuti ya, tadi kita sudah mulainya agak awal soalnya. Ada sesuatu yang mau ditanggapi atau berbagi pengalaman tentang itu? Alit mungkin? Ya ada. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ya, ingin berbagi pengalaman mengenai gambar. Menurut saya gambar itu masih merupakan bahasa yang paling tua ya. Jadi bahasa yang dimana ketika kita berbeda daerah atau berbeda negara, dengan gambar pun kita bisa berdiskusi atau bertanya jawab begitu kan. Kita nggak tahu bahasa Inggrisnya ini apa, dengan kita memberikan gambar orang tahu, oh ini sana saja, seperti itu. Bahkan dengan gambar itu kita bisa dengan mudah untuk mengungkapkan apa saja yang ada dalam pikiran kita gitu kan. Ini seputar gambar gitu. Cuman ada ininya sih, ada sedikit ada keterbatasan ketika gambar itu hanya ditampilkan sedemikian rupa, terus tanpa adanya si pelaku gambar yang menjelaskan tentang apa isi gambar ini, kayak gitu. Terkadang kan kalau di gambar-gambar teman-teman Geger Boyo ini kan simbol-simbol yang ditampilkan kan sangat personal gitu kan, sangat personal, apalagi dengan membawakan judul Gapura Buwono gitu kan. Nah, jika mungkin ada masyarakat awam ataupun anak-anak biasa yang datang ke sini kan kadang tidak mengerti gitu kan. Ini kita berbicara mengenai hal yang paling dasar tentang gambar itu sendiri kan, itu kendalanya di situ. Kayak gitu sih. Maaf nek rada bulet ya aku. Ya. Berarti untuk kamu melihat gitu kan bahwa Ya. satu gambar gitu, karya dengan menggunakan gambar masih membutuhkan dampingan narasi lisan atau tertulis untuk Iya, menjelaskan benar, itu gitu kan. benar sekali. Ya soalnya kan kalau lihat di sini tuh kayak ini kan wayang beber itu loh, wayang beber yang ada di Jawa Timur. Ketika si dalang itu membukanya, si dalang akan bercerita kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga bisa dilakukan praktek tersebut gitu kan. Karena juga saya lihatnya kan masih saling responsif gitu kan, kayak yang ada di dalam pengantarnya gitu kan. Ya. Dan memakai sistem silanya gotak-gatik-gatuk, ini digatukkan dengan ini disambungkan dengan ini. Ya seperti itu sih. Tapi secara keseluruhan oke. Gitu. Mantap sih. Oke, kita punya satu poin yang menarik ya di sini yang diantarkan oleh Alit ya gitu kan, bagaimana satu bahasa ungkap tertentu gitu kan di dalam konteks ini gambar, Iya. atau bagaimana publik bisa mengertinya atau kita sebagai orang yang menonton mengerti gitu kan. Iya begitu. Apakah itu satu gambar atau karya gitu kan membutuhkan dampingan teks tertentu, Iya. baik teks tulisan maupun tertulis untuk menjelaskannya, Mm-mm. atau sebenarnya gambar itu sendiri adalah satu narasi yang punya logika yang lain gitu. Tapi kita simpan dulu ya yang itu Iya. ya, nanti kita diskusikan di sesi yang lebih panas Iya, agak siap. akhir-akhir nanti ya. Simpan dulu. Makasih Alit ya. Ya sama-sama. Satu lagi sebelum kita nginjak untuk ngulik cara kerjanya Geger Boyo. Loh, Munir kan yang gambar. Iya, Nir. Ya, selamat sore kawan-kawannya. Selamat ya. Pertama aku datang ke Jogja itu, aku beberapa kali ngeliat tembok-tembok di kota itu
ada mural yang sama ya. Dan aku lihat, karena aku sering jalan-jalan pada awal-awal pertama ke di Jogja, aku ngelihat gambar-gambar mural yang serupa gitu loh. Itu cukup menarik ya. Dan kemudian sampai sekarang juga aku, wah ini kelompok apa toh gitu. Aku selalu menanyakan, oh ternyata Linda waktu itu nge-share tentang Geger Boyo ini. Oh Geger Boyo gitu loh. Yang Geger apa, yang Boyo apa gitu. Aku jadi bingung gitu loh. Waktu itu loh. Cuman aku lebih cenderung apresiasi ya, karena bagus-bagus, mantep gitu. Cuman waktu aku masuk kemarin, itu aku ngelihat sosok ini lah apa, kayak satu tokoh bapak pembangunan itu loh, Rejim Soeharto gitu loh. Dan kemudian aku teringat satu kelompok yang dimana kelompok itu selalu bukan selalu ya, tapi lebih cenderung berromantisme hari ini gitu loh. Dan pada akhirnya aku merasakan bahwa ya, apakah jalan seni rupa ini aku salah mengambilnya itu loh, karena aku cukup menyesal juga ketika bajingan ya, seni rupa ternyata dunianya sangat sangat kejam sekali gitu loh. Dan aku rasakan bahwa benar yang tadi Alif katakan, bahasa seni rupa itu bahasa universal. Jadi semua elemen kelas, elemen suku itu bisa menikmati visual atau gambar tersebut. Tetapi di konteks zaman apa dia bisa melihat itu gitu loh. Dan satu cerita kemarin aku coba kalau bahasa orang-orang Lekra kan turba ya, turun ke bawah. Aku juga kaget juga itu loh, diminta kawan-kawan di mana Kaliprogo untuk coba gambar ya. Wah, apa aku raiso gambar wae gambar. Aku menggambar dengan dengan kemampuanku itu, aku menggambar dengan apa yang aku bisa, dan aku menarasikan itu dengan konteks persoalan di daerah itu loh. Dan itu cukup menarik, dan aku pikir Geger Boyo juga cukup membaca ruang-ruang itu loh. Cuman persoalannya adalah ketika hanya kembali ke wilayah-wilayah romantisme belaka dan kemudian menempatkan posisi itu sebagai suatu tema utama, dan ya aku pikir ya seni rupa itu gagal dalam bahasa membahasakan konsep-konsep tema-tema politik hari ini. Dan itu sebenarnya cambukan buat gerakan seni rupa hari ini, yang aku pikir kalau kata kawanku pada waktu itu depan RJK Tamsi bilang, wah seni rupa hari ini tuh ngoyak pasar KB nir loh. Ya memang pasar yang dicari, apa yang dicari setelah pasar itu loh, surga, neraka, dan kita nggak tahu itu. Tapi aku salut dengan kawan-kawan Geger Boyo, karena satu bahasa seni rupa masih ampuh untuk jadi bahasa perlawanan, itu yang paling penting itu. Ya mungkin itu aja ya. Nah ini dari pakar politik ini. Oke. Makasih, ada 2 poin yang nanti juga bisa kita kalau kita punya waktu kita akan diskusikan di dalam forum. Kalau enggak nanti kita bisa ngobrol langsung dengan Boyo setelahnya ya. Bagaimana seni rupa membahasakan tema-tema politik hari ini gitu kan, dan bagaimana arsirannya mengambil peran politis di dalam dinamika sosial dan kebudayaan kita hari ini. Apakah semuanya harus turun sebagai seni rupa perlawanan yang langsung turba, atau kemudian ada layer-layer yang lain yang sebenarnya juga bagian dari frekuensi kritis untuk menyikapi situasi hari ini gitu. Itu juga menarik. Makasih Munir. Nah, setelah gambar gitu kan, aku yakin teman-teman ada yang belum nonton ya, atau sudah semuanya? Mungkin ini kita akan mengulik cara kerjanya Geger Boyo gitu kan, karena sebagai seniman individu mereka juga punya trajektori praktik gitu, beragam pendekatannya. Kalau bisa ngepoin Instagram mereka, kalian akan melihat nuansa yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda, dan juga fokus di tema-tema yang cukup beragam, meskipun sense etnografinya sebagai praktik visual sangat kental sekali di karya-karya individu maupun kolektif Geger Boyo gitu. Nah, siapa ya yang bisa menceritakan, atau kita bisa ngambil studi kasus yang waktu mural di Merapi ya, waktu Bienal ya. Meskipun di Bienal, nah ini juga menarik karena waktu Bienal Jogja kemarin yang periode yang lalu
2 orang diundang sebagai seniman individu, tapi kemudian sebagai kelompok mereka juga terlibat diundang gitu. Nah ini kan satu juggling yang sangat luar biasa menurut saya di dalam dinamika kelompok. Dan kalau melihat karyanya Dian, nuansanya juga sangat berbeda banget gitu. Mungkin sopo jenenge Moki aja deh ya, Moki dulu ya. Nyeritain sebenarnya kalian praktik kerjanya seperti apa ketika misalkan merangkai gambar ini. Apakah ada satu teks tertentu yang disepakati, cerita tertentu gitu kan? Karena gambar-gambar yang ada di sini kan naratif juga enggak gitu kan? Diinterpretasikannya, ruang interpretasinya sangat luas juga gitu. Ya. Sebenarnya proses kalian seperti apa? Kita itu kami itu waktu ngobrol sama Zikri itu Zikri itu kuratornya ngomong-ngomong, kita kemudian ini menyimpulkan walaupun belum fix mungkin ya, bahwasanya kita itu Geger Boyo itu tidak punya sistem yang jelas maksud saya untuk membuat karya kolektif atau untuk bekerja secara kolektif gitu. Jadi sistemnya bagaimana nih? Sistemnya ya non sistem gitu. Kalau di katalog itu Zikri menuliskannya non sistem gitu. Jadi karena menurut kita sebetulnya kan lebih mudah untuk membuka peluang biar ada ruang untuk eksperimen gitu, baik secara sistem ataupun secara gagasan. Yang penting kalau dari Geger Boyo sendiri adalah kita mempunyai benang merahnya gitu. Jadi kalau tadi Mbak Linda di awal menyinggung kita memakai istilah was-wasan atau saling merespon, kalau bahasanya IPA itu tektokan atau saling melihat antar mata, terus kita bisa langsung membuat gambar bareng kan gitu kan kalau bahasanya IPA. Itu menurutku yang dipegang dulu gitu. Yang penting pokoknya ada benang merahnya, misalnya mau bikin apa ya, bikin gerbang misalnya gitu, temanya gerbang. Terus bahkan sampai sedetail misalkan figur-figur yang mungkin bisa ditampilkan atau karena bahasa visual ya mungkin warna yang disepakati kayak gitu. Nah sejak dari 2017 sekalipun setiap kali kita membuat karya kami tidak pernah membuat sket awalnya, bahkan kami tidak kadang-kadang kalau udah jadi gini terus kita baru tahu oh jadinya kayak gini ya gitu. Jadi kita nggak bisa membayangkan hasil akhirnya gitu ya kayak gini. Jadi karena setiap orang mempunyai pikiran sendiri-sendiri terus dijadikan satu gitu, terus pikirannya NK mungkin berbeda dengan pikiranku berbeda dengan pikirannya Ultraman, maksudnya pikiran untuk membuat karyanya itu, hasil akhirnya itu. Terus akhirnya kita tidak menemukan titik temunya nanti harus bagaimana gitu. Kita nggak di awal pokoknya kita mau membuat istilahnya tape diplastiki, jadi nanti kita mau bikin kayak gini, kita nggak kayak gitu. Jadi nggak ada bayangan secara real kayak gini gitu. Pokoknya ya udah dibikin aja sampai kemudian di akhir pameran kita baru tahu, wah kita ternyata bikin tape dibungkusi plastik loh. Itulah analoginya kayak gitu. Tapi di dalam prosesnya gimana? Setiap misalkan di sini kan hampir 3 minggu ya kalian di sini gitu. Apakah proses ketika saling melihat, oh aku sedang membuat bagian ini dan kemudian dia membuat bagian itu gitu.
gambarku akan menuju ke sebelah sana gitu. Saling meresponnya sebenarnya biasanya yang kalian obrolin seperti apa sih? Itu bahkan juga tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kayak pada awalnya itu NK punya usul, pokoknya kita bikin timeline gambarnya biar kayak idenya biar kayak relief Borobudur gitu kan, timeline gitu kan, periodisasi atau apalah itu. Nah, NK usul dari sini dari zaman animisme, kemudian zaman Mataram Islam dan sebagainya, terus kemudian sampai titik di sini adalah zaman modern saat ini gitu. Tapi kemudian ide itu hanya berjalan selama 2 hari. Setelah itu runyam semuanya. Jadi kalau ini sebetulnya gambar pertama aku sama gambarnya si Fendi itu masih membicarakan animisme dinamisme di sini ya kan. Tapi kemudian di sana terus kemudian ada gambar yang enggak animisme dinamisme sama sekali gitu. Terus kan aku otakku mungkin otak semua juga waduh kok apa jenenge kok runyam ini gitu. Terus kemudian gambarnya tetap menggunakan ide secara timeline tapi tidak mengambil runut gitu. Nah itu sangat fleksibel, se-fleksibel itu. Jadi kayak bahkan yang sudah direncanakan pun kadang-kadang bisa berubah gitu. Nah terus Ibas juga pernah bilang kalau sistemnya itu saling merespon. Misalnya kayak Ultraman bikin gambar apa, terus dia pergi, terus NK datang, gambar di dekatnya Ultraman, nyambung punya sih sama gambarnya Ultraman. NK pergi, terus Ibas datang atau Fendi datang, terus nyambung gitu-gitu, terus sampai kemudian penuh gitu. Ibas mau nambahin? Kamu mau nambahin? Apa? Kalau Agak dekat tuh. Oh ya. Sebenarnya untuk praktik berkaryanya Gegirboyo, kalau merunut di proyekan ini ya, balik lagi kayak kita mundur ke belakang dulu, bagaimana kita bertemu dengan Cemeti dulu. Karena di awal Gegirboyo ikut diajak pameran Arja yang pertama ya, Arjakarta. Arjakarta. Saat itu Gegirboyo membuat tonil yang sebenarnya juga mengembangkan dari proyekan sebelumnya yang Goro-Goro Gegirboyo. Kemudian mungkin Cemeti dan kurator tertarik dengan bagaimana praktik berkaryanya Gegirboyo, penasaran, terus Cemeti menyodorkan satu gagasan bagaimana kalau Gegirboyo bikin pameran di Cemeti. Saat itu intinya sangat simpel, Zikri hanya ingin melihat bagaimana proses artistiknya Gegirboyo. Jadi dia tidak ingin menitik beratkan pada tema besarnya apa, tapi dia lebih ingin melihat bagaimana sih Gegirboyo bekerja. Dari itu kemudian kita sama-sama mikir bareng, saat itu nggak apa-apa, nggak usah bikin karya baru, nggak apa-apa, kayak karya lama aja nggak apa-apa. Tapi kita berpikir kalau kayak gitu ngapain gitu kan, maksudnya di sini kita diberi kesempatan untuk pameran di Cemeti, masa cuma pamerin karya lama, dan itu karya lama yang berkali-kali dipamerkan mungkin gitu kan. Terus kita berpikir kalau pingin kenal dengan Gegirboyo yaitu melihat muralnya, karena Gegirboyo memulai berkarya juga medianya adalah mural, dan dari mural itu sebenarnya sangat mudah menebak, apalagi Cemeti yang tiap harinya melihat bagaimana Gegirboyo bekerja dari awal sampai akhir. Kayak Mbak Linda bilang kalau di ketoprak di Ludrukan itu ada was-wasan tanpa harus ada teks atau naskah gitu, kita udah tahu si A mau ngomong apa, si B mau ngomong apa. Jadi ada tektokan yang nggak direncanakan sebenarnya, lebih ke spontanitas. Nah, Gegirboyo itu sebenarnya seperti itu, spontanitas, saling merespon. Terus kalau di dalam pertunjukan itu sebenarnya ada naskah
naskah yang sangat runut, ada dialog A, dialog B, dialog C. Di Geger Boyo itu enggak. Jadi kita cuma ada tema besar. Iki kita mau semamane Ramayananan ngono kata. Oke, si kamu jadi Sinta, kamu jadi Rama, udah sampai segitu toh. Terus kita mencoba untuk mencari tahu, terus menginterpretasi ulang siapa sih Rama ini, loh, siapa sih Sinta ini, terus kemudian kita memvisualkannya ya melalui si moral itu. Jadi secara apa ya? Tadi pertanyaan awalnya apa tadi lagi? Cara kerja Geger Boyo. Ya, cara kerja Geger Boyo mungkin kurang lebih seperti itu. Terus berkenaan dengan pameran Biennale ya. Biennale 2019 Geger Boyo semuanya diundang, tapi kayak Mbak Linda bilang tidak, kita terbagi, dipisah untuk sementara. Waktu itu Geger Boyo diwakili oleh Mas Fendi, NK Komaria sama Mas Moki. Mereka mengulik tentang Merapi. Kalau dalam prosesnya sebenarnya kita ikut berlima di awal, tapi kemudian selanjutnya atau pengembangannya hanya bertiga saja. Jadi di awal pemilihan pemilihan Merapi sendiri adalah karena berkenaan dengan nama Geger Boyo itu sendiri. Geger Boyo juga diambil dari Bukit Selatan Merapi. Jadi kita seolah ingin menarik, mencari tahu tentang ya siapa sih Geger Boyo, apa itu Geger Boyo. Terus kemudian Geger Boyo datang ke Merapi dengan semua imajinasinya, Merapi yang sakral, Merapi yang penuh mitos-mitos, terus Mbak Marijan, terus ya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian ke sana yang kita dapat kontradiktif sebenarnya. Banyak sekali lapisan yang di luar dari bayangan kita sebelum datang ke sana. Lalu setelah itu Mas Fendi, Mas Moki dan NK berkesempatan untuk bertemu dengan Mas Asif, juru kunci yang sekarang, yang penggantinya Mbak Marijan. Ternyata Mas Asi ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ini sesuai dengan yang saya tangkap dari obrolan sebelumnya. Kalau Mbak Marijan sangat kejawen sekali, Mas Asi itu sangat mungkin bisa dibilang religius, lebih ke cenderung ke Islam gitu. Dari situ mulai menyadari, ternyata kita tuh kayak berada di ambang sebenarnya, di antara dua sisi itu, antara Jawa dengan mungkin kepercayaan lain, terus kemudian Merapi yang dengan mitos-mitosnya, terus kita dengan di era modern ini seperti apa. Kemudian muncullah si Gapura Buwono yang pertama. Sebenarnya awal mula Gapura Buwono itu di Biennale, kemudian ditariklah ke sini setelah perjumpaan kita dengan Cemeti kedua kalinya. Jadi Cemeti saat itu ingin lebih dekat dengan anggota-anggota Geger Boyo lainnya sebenarnya. Jadi tidak terpatok dengan ini kolektif Geger Boyo, tapi ingin lebih tahu personalnya sebenarnya yang membentuk Geger Boyo itu sendiri. Jadi tim Cemeti datang ke studio Beresit, saya dan NK, terus ke Mas Fendi, ke Mbak Dian, ke Mas Moki untuk lebih tahu sebenarnya dari kepraktikan pribadi ini, praktik personal ini yang membawa Geger Boyo sampai sekarang itu seperti apa gitu. Dari situ tim Cemeti membantu untuk mengudar-ngudar mengurai apa sih sebenarnya yang menjadi benang merahnya gitu. Terus kemudian terbesarlah sitru apa ya istilahnya, ada apa jenenge lapisan, ada apa jenenge selaput, batas, ruang antara, ya kurang lebih seperti itu yang kemudian kita bawa untuk proyekan ini. Mungkin itu dulu. Jadi nanti kamu mas-masan nih.
Nah ini menarik sekali gitu kan kalau kita ngelihat atau terbiasa di sini ada bawah skor, ada mabes dan geng-geng yang mungkin punya proyeksi untuk membuat satu kelompok gitu kan. Kalau bekerja secara kolektif atau kolaboratif gitu kan, biasanya yang kita cari adalah benang merahnya, kesamaan arsir gagasan, kesamaan arsir cara kerja dan juga cara pikir ya. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh lagi di praktiknya Geger Boyo, kita bisa melihat bahwa sebenarnya komponen yang paling penting di dalam dinamika mereka justru perbedaan. Salah satu yang pernah kami diskusikan adalah tentang Jawa dan juga mitologi gitu kan. Karena kan ini sebagian besar juga di karya-karya pribadinya juga melihat tentang konteks etnisitas itu gitu kan. Terus apalagi Moki, NK, Fendi sudah mulai IPeh gitu, terus melihat teks-teks di kehidupan dalam konteks Jawa. Nah, yang menarik adalah di dalam kelompok ini ada dinamika yang tidak selalu sama. Fendi tidak meyakini hal-hal yang terkait dengan mitologi atau kemudian gaib, wingit dan segala macam. Sementara yang lainnya masih mencoba untuk memahami itu sebagai lelakon yang dibawa ke dalam praktik keseniannya gitu. Nah ini menarik gitu. Kalian bisa menceritakan nggak gimana sih obrolan gitu kan? Karena kan ada Fendi yang berpikiran berbeda gitu kan. Dan bahkan Fendi ngomong bahwa aku tidak meyakininya, tetapi bukan berarti aku antipati gitu kan. Bahkan aku harus tahu apa yang tidak aku yakini. Nah itu yang menarik bagiku untuk menangkap salah satu dinamika di dalam tubuh Geger Boyo. Fendi bisa cerita tentang itu gitu. Dan gimana nih kalian ngobrolin itu gitu? Ya sebenarnya awal ketidakpercayaan tentang dunia gaib, mitologi dan sesuatu yang wingit itu karena pengalamanku membaca buku dan juga bacaan-bacaan yang aku lihat di sosial media, terus juga akhir-akhir ini yang aku lebih banyak melihat video-video tentang sains, terus itu menjadi referensiku akhir-akhir ini. Terus tapi memang udah sejak lama aku memang udah kayak ada gejolak dalam diri kalau sesuatu yang gaib itu atau yang menakutkan itu berangkat dari persepsi kita sendiri. Misal kalau kita nggak meyakini bahwa di situ tempat itu tidak gaib, ternyata ya tidak gaib. Kalau kita meyakini di situ gaib ya bisa jadi menjadi gaib, karena menurutku persepsi kita yang membawa sesuatu itu nyata di hadapan kita itu. Terus untuk prakteknya kayak aku dengan Geger Boyo, seperti Geger Boyo yang sangat kuat dengan tema-tema yang mitologis, terus berbau wingit, bahkan NK, Moki, terus IPeh juga. Ya kami diskusikan, terus bahkan aku sempat diskusi sama NK waktu bersepeda, jadi ngobrol enteng-entengan gitu, tapi nggak ada perselisihan yang sengit gitu loh. Jadi saling merespons. Misal aku nggak tahu gini NK bisa menjelaskan. Jadi perbedaan ini nggak begitu nggak jadi pemantik jarak, atau bahkan malah perbedaan ini jadi saling mengisi ketidaktahuan dari kami gitu. Jadi seperti itu sih. Kalau untuk yang lain mungkin ketertarikan masing-masing Geger Boyo sih, masing-masing anggota Geger Boyo kan punya ketertarikan masing-masing ya. Ada yang tertarik dengan isu Jawa, tertarik dengan sosial politik, terus dengan ruang domestik, dengan keperempuanan, itu sesuatu yang berbeda-beda. Tapi di sini kita ya
membuatnya menjadi satu Gegerboyo itu. Jadi ketika kita membuat gambar dengan ketertarikan kita masing-masing, kita mengkombin itu menjadi satu gambar, satu karya yang jadi gitu. Aku mencoba untuk memvisualkan dari beberapa cerita-cerita masa lalu Pak Haji juga, terus ibu dengan durganya, dengan dengan pengalaman domestiknya perempuan, terus Mas Fendi dengan isu-isu sosial politiknya, terus menuju ke sini, terus gitu. Yang disebut Pak Haji tadi itu adalah caranya mereka menyebut Moki, itu adalah cara mereka menyebut dia. Jadi seperti itulah dinamika mereka gitu kan. Nah, NK sendiri kan di praktik karya atau kekaryaan pribadimu kan kamu juga punya pendekatan sejarah, terutama di karya yang melihat bekas bangunan di masa lampau yang kemudian beralih fungsi dan beralih bentuk gitu. Nah, kamu bisa ceritain sedikit itu gitu kan, karena itu kan juga berbias pada nantinya bagaimana itu kamu bawa ke Gegerboyo gitu. Mengunjungi situs-situs tertentu, tertarik dengan ruang dan kemudian mencoba membaca kembali kesejarahannya di masa lampau seperti apa, melihat konteks yang sekarang. Kamu bisa cerita sedikit tentang itu nggak? Awalnya saya sering cupet, sering nggak ada ide, terus ya tiba-tiba aja saya sama Ipeh karena punya ketertarikan yang sama dengan bangunan-bangunan lama gitu, terus muter-muter aja gitu, muter-muter, pokoknya suka nyore, cari suasana yang baru gitu. Terus karena saya tinggal di Klaten, tempat lahir saya di Klaten, itu ada beberapa tempat yang dulunya itu dipakai sebagai bioskop gitu. Jadi di Klaten itu ada, di samping alun-alun Klaten itu ada bioskop waktu saya kecil. Tapi lalu sekitar beberapa tahun yang lalu, aku lupa tahunnya, belasan kok, tapi 2010-an itu dihancurkan, dirobohkan, itu jadi berganti fungsi menjadi taman kota. Dulunya sebagai tempat yang mempunyai fungsi yang bagus menurutku, karena mempertunjukkan kesenian film itu. Terus sekarang dibuat taman kota gitu, kok kayak eman toh gitu toh. Terus mulai dari situ saya mengulik beberapa tempat yang di Klaten yang berubah fungsi gitu. Dari fungsi awalnya, semisal sendang. Di Klaten ada sendang lama itu, sekitar tahun 70-an itu diuruk. Sendang itu sengaja diuruk karena aku tanya dengan salah satu warga di situ itu, wah kok di situ itu dulu memang ada sendang mas, tapi diuruk karena beberapa orang atau tokoh masyarakat itu takut karena dianggap musyrik, mendatangkan musyrik gitu. Terus sendang itu ditutup, diganti dengan masjid atau tempat ibadah orang muslim gitu. Nah terus ada tempat lain lagi di Klaten, di dekat alun-alun juga, itu benteng kolonial yang sengaja dia hancurin juga, dan sekarang juga berubah fungsi karena diganti dengan bangunan baru, yaitu masjid, ruang tempat ibadah kaum muslim.
Lalu saya merasa menyayangkan hal itu karena menurutku itu bangunan atau apa ya, tempat-tempat tua itu mereka itu sebagai saksi sejarah, saksi bisu dari zaman gitu. Dan ketika itu dirobohkan itu kan kayak menghilangkan saksi sejarah itu, bagaimana bentuk bangunan orang-orang dulu membuat itu seperti ini, bagaimana bentuk bangunan orang kolonial membuat itu seperti ini, atau sebetulnya kita bisa melihat masa lalu dari apa yang ditinggalkan yang masih tersisa sekarang. Tapi itu terus hilang tuh, aku menyayangkan hal itu penting untuk generasi berikutnya tapi hilang gitu ya. Nah, kalau kita nantinya ngepoin karyanya NK gitu kan, dia punya semacam pendekatan interpretatif historis gitu. Salah satunya adalah seri yang ini, dia mendatangi tempat-tempat dan kemudian melihat kembali dulunya menjadi apa dan perubahan ruang fisik dan spasialnya seperti apa gitu, dinamika sosial yang di situ seperti apa. Selain itu juga NK punya dia getol sekali untuk meneliti sejarah seni rupa dan kemudian juga menginterpretasikan itu melalui seri-seri drawing. Itu ada berapa seri Kak ini? Dari GSRP sampai nanti bisa dikepoin gitu kan. Nah, itulah salah satunya juga tekanan kuratorial yang dikerjakan oleh Zikri gitu kan. Tidak melihat pada tema tertentu atau kemudian membebankan seniman atau kolektif untuk menggali tema tertentu, tapi justru melihat bagaimana teknologi pikir dan cara kerjanya di dalam praktik individu maupun kelompok dan spektrumnya seperti apa. Saya pikir kupasan-kupasan semacam ini mencari cara kerja yang yang spesifik itu sangat dibutuhkan sekali, baik di seni rupa, di kesenian maupun di tradisi akademik juga gitu kan. Sebenarnya kita punya remah-remah cara kerja semacam apa gitu, karena kalau kita melihat perkembangan di zaman sekarang modern seperti yang dikatakan Munir tadi gitu kan, semuanya mengejar pada orientasi pasar dan bagaimana sustainability bahkan di dalam ruang domestik seniman sendiri pun juga terimbas oleh itu gitu. Mungkin salah satu bentuk resistensi yang bisa digunakan adalah mencari cara-cara kerja yang ada di luar jalur jalur itu gitu kan, jalur yang kita tandai sebagai dorongan penciptaan yang berorientasi pada satu lanskap kuasa dominan pasar tertentu gitu. Nah, sebelum kita ting-teng lempar gitu kan tentang Jawa gitu kan, Moki ini masih ada Mas Nindit gitu tentang Jawa gitu kan, Geger Boyo di satu diskusi pernah ngomong seperti ini juga. Ini teman-teman yang juga belajar etnografi Asia Tenggara juga ada di sini, nanti bisa ini pernah ngomong seperti ini. Bagi Geger Boyo, kenapa mereka ngomongin tentang Jawa? Bagi mereka penting untuk melihat dari apa yang dekat dengan mereka, bagian dari identitas mereka yang mereka pertanyakan, menghadirkan gerbang untuk melihat seperti apa perubahannya gitu, antara percaya dan tidak percaya, antara kita sebagai pewaris satu kebudayaan tertentu tetapi juga mengalami dinamika kehidupan yang modern gitu, dengan sosial media, perkembangan teknologi komunikasi, keantaraan itu gitu. Nah, Mas Nindit juga punya sejarah panjang nih mengulik perihal Jawa, tapi dari sisi yang lainnya gitu, bukan Jawa sebagai satu entitas narasi besar gitu kan, tetapi melalui pengalaman personal, melihat juga sedikit menyentuh isu gender gitu. Nah, aku nanti pengen tik-tekan juga sama Mas Nindit karena Mas Nindit juga ngobrol banyak dengan teman-teman Geger Boyo. Nah, yang menjadi tantangan bagi seniman-seniman yang mempunyai cara kerja seperti Geger Boyo ini adalah dia hanya akan berkutat pada wilayah itu gitu. Padahal mungkin ketika saling menatap identitas yang lain, tentu saja kalau kita ngomongin tentang identitas tertentu ada jarak-jarak yang kadang-kadang kita tidak bisa masuki. Misalkan gender. Ketika kita ngomongin gender,
dan kita ingin melihat seperti apa pengalaman gender di luar gender dan identitas seksualitas kita tidak bisa masuk ke sana karena itu berkaitan dengan tubuh gitu kan, dengan sesuatu yang sangat personal, sangat individual gitu. Tapi kalau etnis gitu kan, etnisitas ini kalian sendiri sudah gapura nih gitu kan, antara Jawa tapi kok udah nggak Jawa gitu kan, antara percaya tapi kok udah nggak percaya, antara masih ingin melakukan laku itu tapi kok ada gadget di ambang itu gitu. Nah ini ada Geger Boyo dan ada Mas Nindit gitu. Kalau Mas Nindit sendiri merefleksikan dari praktikmu gitu kan dalam melihat lanskap etnisitas gitu kan, atau karena dia juga selain Jawa juga pernah mengerjakan satu proyek tentang Tionghoa. Sebagai seniman gimana Mas memasuki satu wilayah pengalaman kultural atau pengalaman etnis yang lain, sembari juga kamu masih menyelami mempertanyakan atau menunda-nunda identitasmu sendiri gitu kan, atau kemudian kamu sudah tidak meyakini itu. Ya, terima kasih. Saya kok seperti mendapat PR yang harus saya catat dan saya baca ulang, saya renungkan, dan baru bisa saya jawab besok pertanyaan Linda itu. Jadi saya belum siap menjawab seperti itu karena saya datang dengan pikiran terbuka gitu. Saya mau mendengarkan siapa saja yang ada di sini, terutama mendengarkan ceritanya mereka. Tetapi kalau kemudian mesti dihubungkan dengan gagasan Jawa yang kita cari bersama-sama atau Jawa yang kita cari terus gitu, itu saya belum begitu bisa memberikan ulasan, jawaban atau cerita yang akan memuaskan Linda atau kawan-kawan atau teman-teman Geger Boyo. Kalau boleh saya malah mau menyoroti yang tadi saja gitu yang diceritakan. Tidak, selama tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari Geger Boyo itu 5 orang ini, pertanyaan dapat dari Linda, dari Mas Munir, dari Mas tadi satu lagi Alif itu, saya merasa ya cara kalian menjawab satu persatu itu benar-benar mencoba menyampaikan cara ungkap, cara pikirnya Geger Boyo yang adalah sebenarnya kelompok gotong royong gitu. Saya tidak mau menyebutnya sebagai kelompok kolaborasi karena saya lebih suka kalau itu gotong royong, karena kolaborasi itu buat saya pribadi menuntut pertemuan disiplin dari yang sangat berbeda-beda gitu. Saya menganggap bahwa disiplin kalian nyaris sama, ya tentu saja pikiran Fendi sama pikirannya Mas Mofi atau pikirannya Ipeh beda-beda gitu. Tapi sebenarnya disiplin yang kalian geluti sebenarnya sama. Dan kemudian medium ungkapan yang paling dekat ya sama, yaitu gambar gitu. Jadi saya masih untuk itu saya menyebutnya sebenarnya gotong royong gitu. Nah, kelompok seniman gotong royong ini selalu caranya menjawab, caranya bercerita itu selalu mengatasnamakan Geger Boyo gitu. Ya tentu saja mungkin hanya di forum ini ya, mungkin di forum lain beda ya. Ini hanya sore ini aja kok. Saya mencatatnya begini. Tetapi terus saya kaget, lah bahaya ya, apa kemudian mereka tidak akan suatu saat akan tampil secara individu gitu. Karena kebetulan semua memiliki skill yang tinggi untuk ungkapan gambar gitu. Nah, baru tadi yang terakhir tadi pada saat NK mulai cerita, mulai nih keluar persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dia tangkap, yang dia pikirkan secara sangat individual. Yang lain saya belum mendengar. Yang tadi misalnya keresahan dia melihat sumber air yang dianggap bermasalah dan kemudian lebih baik dibuatkan masjid atau gedung-gedung peninggalan kolonial yang itu kan sebenarnya sudah mulai menunjukkan cara pandang atau istilah yang kerennya konsep cara pandang yang sangat individual gitu. Nah,
sebenarnya saya kepingin otak-atik itu, otak-atik dalam pengertian loncat antara individu dan gotong royong, antara individu dan gotong royong gitu. Itu sebenarnya yang selalu, ini sebenarnya bukan masalah yang baru, tapi selalu dalam kerja kelompok gotong royong kayak taring padi dan sebagainya. Dulu ada apotek komik itu yang terlihat selalu kelompoknya, individunya itu selalu membicarakan, mempromosikan kelompoknya gitu. Seakan-akan suara individu dihilangkan. Karena itu tidak tahu, mungkin karena pasarnya melihat lebih eksotis kalau ngomongin kelompok gitu. Tapi sebenarnya menurut saya yang menarik juga individu itu, bagaimana individu berbicara dan bagaimana kemudian apakah kalian kemudian tadi mungkin menceritakan bahwa meskipun sudah dirancang secara ide gitu, secara masalah sudah dirancang, tapi ya 2 hari kemudian bubar ya tak ngawur campur-campur. Nah, tapi mesti ada deh kapan gitu, mesti ada omongan bersama lagi, dibaca lagi gitu. Yang punya aku dulu kepingin gitu sebetulnya, karena aku punya pendapat gini-gini, tapi gak ditutup sama Fendi gini. Nah ini saya kepingin mendengar itu sebenarnya. Jadi agak lain. Itu sebenarnya tema setelah ini. Oh gitu. Jadi saya. Setelah ini gitu. Iya. Karena kita juga pengen ini mendapatkan tempias dari praktik yang lain. Jadi tidak satu sisi Geger Boyo yang ngomong. Yeah. Makanya kan nanti pasti kalau ada teman-teman yang punya praktik yang menarik dan gagasan menarik, pasti juga kita akan bongkar dan tampung bareng-bareng. Iya. Ya maaf saya terlalu mengambil waktu kalian yang tidak sejalur dengan guiding yang disampaikan oleh Linda ya. Saya tak undur diri aja. Karena ini kan hal yang sangat berulang-ulang diomongkan oleh Geger Boyo gitu kan. Tentang etik, tentang ini pemilihan wilayah tatap gitu, Jawa gitu kan. Dan kemudian mereka memutuskan di situ gitu kan, karena itu yang terdekat dan itu adalah bagian dari identitas mereka gitu ya kan. Tapi sebenarnya kan Jawa sendiri kan juga udah gimana gitu kan, mana sih Jawa, mungkin siapa tahu sebenarnya Jawa adalah spon gitu, tidak ada satu entitas Jawa gitu kan. Jawa spon yang nyerpin apa-apa dan kemudian menjadi bagian dari dirinya. Nah sebenarnya kan kamu gitu kan juga pernah melakukan hal yang sama. Orang Semarang, seniman seni rupa gitu kan, ngomongin soal Jawa melalui idiom konde dan bahkan dulu juga tari gitu kan, ada di sebagai pilihan bahasa ungkapmu. Terus di tahun 2000 berapa aku lupa ya, tukar tambah gitu kan, kamu melihat pengalaman etnisitas yang lain, Tionghoa gitu kan. Tapi kemudian berbeda dengan narasi-narasi bagaimana Tionghoa dinarasikan di Indonesia di narasi sejarah, misalkan bagaimana kekerasan atau kemudian sentimen atau apa yang mereka alami, tapi kamu melihat lebih ke asimilasinya gitu kan, bagaimana sih titik-titik asimilasinya. Nah ulah-alik semacam itu gitu kan, kita pengen tahu gitu kan, teganganmu di mana gitu kan, dan bagaimana kamu memposisikan agensimu ketika melihat atau masuk ke wilayah pengalaman yang lain, etnisitas lain, etiknya bagaimana, pengalaman estetiknya seperti apa. Itu aja di bagian itu, karena kita mengundangmu, menerimamu di sini itu juga untuk menanggap itu, biar kita nanti bisa bikin proyek yang lain lagi gitu loh, punya eksperimen pendekatan yang lain. Monggo Pak Nindit. Belum ya, saya belum punya jawaban yang menarik ya. Tapi saya tak mencoba berkelit saja dulu, mungkin nanti akan sampai pada jawaban itu. Kemarin sebenarnya beberapa hari yang lalu saya ketemu, saya cerita juga sama Linda sebenarnya. Ingatan saya pada saat Cemeti diundang oleh Ford Foundation untuk membantu program mereka menghidupkan kesenian di Lembang.
di 5 desa yang kena gempa. Waktu itu gempa tahun 2006. Terus kemudian diposisikan sama dengan ASM yang lain, ASM yang bergerak di bidang keuangan desa, ASM yang bergerak di bidang kesehatan, waktu itu ada penyakit demam berdarah, ada ASM tentang gender, tentang isu-isu ibu rumah tangga, kekerasan rumah tangga segala macam. Cuman Seperti aja yang bergerak di bidang seni gitu. Dan pola kerjanya Seperti kan ya beda dengan pola kerjanya LSM gitu. Jadi saya merasa kami ditempatkan, diposisikan sebagai LSM. Pada waktu saya gugat, alasannya karena kalian yang konsisten bekerja dengan gaya seni, meskipun kalian nggak tahu kesenian di desa, tapi kalian punya lah konsistensi untuk kerja kesenian gitu. Nah, terus 5 desa yang dipilih oleh Ford ini, oleh Ford udah ditengarai sebagai 5 desa yang kalau bisa ketopraknya dihidupkan dengan cara bukan menerima cara-cara membuat cerita, cara-cara berdrama dalam ketoprak yang biasanya mereka kerjakan, tapi kalau bisa isu-isu lokal mengenai korupsi di kelurahan, mengenai ya waktu itu belum ada kelitih, apalah gitu, pokoknya persoalan-persoalan di desa mengenai demam berdarah segala macam itu kalau bisa diangkat di dalam ketoprak. Gimana caranya itu diketoprakkan gitu. Wah, seperti kan tidak bergerak di bidang itu ya. Nah, akhirnya kami mengundang orang-orang pinter, Mas Bondan Nusantara, Mas Pardiman, Teater Garasi, Mas Yudi. Ternyata setelah kita kerjakan, ketoprak itu sebenarnya ditolak oleh mereka. Nggak bisa. Pada saat kita memasakkan ketoprak gitu ya, yang muncul itu adalah ya kue rojo, kue prajurit, terus dialog-dialognya itu ya dialog-dialog yang selama ini keluar di radio-radio itu mau dimasukkan cerita-cerita yang agak berbau lokal sedikit, ya enggak, ya tetap aja cerita-cerita hierarkis antara raja dan bawahan gitu, yang mana bahasa dan dialog mereka semuanya menguasai semua, bahasa Jawanya halus seperti ketoprak itu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa dalam tanda petik menghidupkan ketoprak menurut kemauannya si Ford gitu. Akhirnya kita coba berkelit gitu terus, ketemunya apa? Itu Jaran Kepang, Jaran Kepang gitu. Nah di di Jaran Kepang itu ya pada akhirnya memang tidak ada isu yang dibicarakan gitu. Tapi setelah mereka antusias dan di semua tempat membuat Jaran Kepang dan kemudian bikin kompetisi, kemudian kita mulai berpikir, kan persoalannya adalah menghidupkan kesenian supaya kemudian mereka lupa dengan penderitaan gempa gitu. Jadi sebenarnya ini terjawab gitu. Akhirnya kita semacam membenarkan aja pekerjaan kita bahwa sebenarnya, nah ini sebenarnya dari cerita ini saya tidak mau menyamakan dengan posisi kalian, tetapi saya kok merasa masih perlu melihat lagi gitu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kalian angkat ini adalah persoalan-persoalan eksotis gitu, bukan, tapi saya ingin lebih jauh melihat lagi, menunggu setelahnya sampai saya mendapatkan. Saya pikir kalau saya harus menjawab pertanyaannya Linda mengenai cara kita mencari pemaknaan Jawa menurut kita masing-masing, saya pikir itu bagian dari yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi saya masih bergelit nih. Maaf yang lain-lain kalau kecewa dengan jawaban saya. Gintani, ada Heron. Sebelum kita masuk ke bongkar Bredeli satu-satu gitu kan, seperti yang kita agendakan dan sudah disinggung Mas Nindit. Ini jam berapa ya?
Oh masih ada waktu ya, sampai jam 5 kan ya? Sampai jam 5 terus kita masak kolak di sana. Nah aku pengen tahu gitu kan, sumbangan perspektif dari kawan-kawan. Bagaimana sih ketika kita melakukan satu pendekatan atau menatap identitas yang lain. Terutama kalau persoalannya teman-teman di praktik yang Gegerboyo kan Jawa, dan seolah-olah merasa tidak berhak untuk masuk ke menyelami atau kemudian menatap, mengerjakan sesuatu berkaitan dengan pengalaman kultural yang lain, etnisitas yang lain gitu. Padahal mungkin ada celah-celah yang jalan tertentu yang bisa ditempuh tanpa harus juga mengorbankan satu perangkat etik gitu. Nah aku pengen mungkin Gintani sama Heron ya yang bisa memberikan satu insight tertentu gitu. Karena kita ini juga punya kolektif S-House, sekarang pernah kerja di FKY dan juga memobilisasi banyak pertukaran sekarang di Biennale Jogja. Gitu. Gimana Gin? Tadi berarti apa tentang ini ya? Aman. Tadi awal-awal aku tertarik lebih lanjut ngobrol lagi dengan catatannya Mas Nindit tadi yang sebelum kemudian ngomongin ke Jawa, karena aku juga punya beberapa orek-orek gitu tapi menanggapi yang tapi tadi keburu ngantuk sih lama. Iya, mungkin agak ada ininya ya. Ketika ngeliat pameran ini juga, aku impresi sama project teman-teman dulu aja di Gegerboyo gitu. Aku jadi inget projectnya Pak Agung Kurniawan di Love yang automatic drawing itu, maksudnya kalau kemudian lihat praktik teman-teman Gegerboyo gitu, aku justru malah yang aku tangkap pertama kali justru malah iya memang yang pertama metode kerja mereka gitu, terus agak lumayan romantis sama kerja bareng-bareng gitu, maksudnya selalu ngomongin di respon satu sama lain gitu. Tapi aku juga punya catatan tentang bagaimana isu individu itu kemudian tenggelam sama isu kolektif gitu. Nah mungkin ini yang dibayangkan sama Linda kenapa kemudian ngajak aku di forum ini gitu. Memang kemudian kalau dengar cerita teman-teman tadi, memang aku nggak menangkap satu pesan khusus gitu tentang proyek ini gitu. Maksudnya mau diarahkan ke mau diarahkan ke isu yang sepolitis apa gitu, atau mau capaian artistik yang sampai seberapa gitu. Aku juga nggak, kebetulan saya maaf ya Pak Haji belum menangkap maksudnya Pak Haji, maaf. Saya juga agak setuju sama Pak siapa tadi, Mas Munir ya? Iya, tentang jangan-jangan kita juga gagap membahasakan gagap memvisualisasikan problem hari ini gitu. Tapi ini agak lumayan tricky sih pertanyaannya kalau ngomongin kolektif, karena kalau yang pertama tadi kan aku sempat bilang isu personal terus kemudian nggak tenggelam gitu di dalam isu kolektif gitu. Kalau misalnya kemudian yang mau ditawarkan pertama kali isu kolektifnya atau kemudian isu masing-masing individunya gitu. Nah, karena saya juga terlibat di kolektif, memang aku pikir
kolektif itu hanya tempat untuk kita selalu latihan aja sih. Maksudnya mungkin saat ini ya masih nyamain frekuensi gitu teman-teman Geger Boyo. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin Mas Fendi cuman ngeliat tapi kayaknya aku juga sebenarnya nggak setuju gitu. Cuman mungkin aku juga nggak tahu, atau NK yang ya yang penting gambar sih ngono kayak, mungkin aku yang nggak tahu gitu. Atau Moki yang penting punya teman main selain teman-teman crack dan Esas atau Bang Kasila, mungkin gitu. Atau Dian dan Ipeh yang maaf ya guys, saya ngeliatnya cuma itu doang, maaf banget nih. Iya, tapi mungkin karena aku setiap kali, bukan setiap kali, ini juga kebetulan pertemuanku pertama sama Geger Boyo untuk bisa dengar mereka secara langsung ya. Tapi aku pernah tentu saja mendampingi NK dalam programnya Tri Musketeer di S-House gitu, dan belajar karyanya gitu. Terus juga aku satu kolektif sama Moki juga gitu. Tapi untuk kemudian membaca kolektif ini aku ya mungkin perlu beberapa kali waktu untuk menangkap selain yang tadi dibilang sama Mas Nindit tentang gotong royong dan romantisme bekerja bersama sih. Karena aku juga sayangnya masih belum membaca pesan misalnya identitas Jawa yang seperti apa yang akan ditawarkan gitu. Kalau kemudian mengambil satu simbol visual gitu, kupikir kok banyak elemen lain yang ya yang jauh lebih bisa istilahnya diproblematisir mungkin. Itu sih. Maaf dari pojok atas nama Gintani yang datang telat dan ngantuk. Aduh, feedback terus ya. Pakai speaker ya. Bobby wae, Pak. Tes. Makasih banget Gintani. Nanti sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir gitu kan, menandai sebenarnya hal yang politis atau kemudian bagi kami di Cemeti terutama Zikri yang kita lihat, kita coba angkat atau mencari sisi politis tertentu dalam sebuah praktik gitu kan, di luar tema gitu atau di luar aksi itu apa gitu. Nanti kita akan elaborasi itu di akhir ya Zik ya ininya. Aku pengen denger Heran deh, butuh bantuan yang kamu pikirin gitu tentang bekerja di melintasi wilayah identitas gitu, etiknya seperti apa, dan kemudian sebenarnya karena kamu sendiri juga praktiknya begitu kan di aktivisme gitu, tegangannya seperti apa biar kawan-kawan dan kami juga tahu dilema-dilema yang harus diantisipasi ketika kita berada di ujung praktik itu. Baik, terima kasih Mbak Linda. Saya sebenarnya juga sudah mengantisipasi nih, jangan-jangan si Ika akan menodong saya di depan gitu. Ternyata enggak, ternyata di tengah. Saya buka aja ya, biar santai ya. Ini udah minum soalnya. Begini teman-teman di depan, saya tidak paham praktik berkesenian dan segala macamnya. Tetapi ketika saya melihat visual yang ada di depan, kalau tadi teman-teman bertanya tentang identitas, ada dua problem yang hari ini tetap kita hadapi, yaitu apa itu identitas dan bagaimana kita membentuk identitas kita sendiri gitu. Dan itu menurut saya tercermin di apa yang visualnya teman-teman di gapuranya itu. Kalau yang pertama di bawah, kalau saya bisa mengimajinasikan ya, karena saya di sini sebenarnya pikiran saya di mana-mana gitu. Saya lari ke Jepang, lari ke India, lari ke bahkan ke Italia ketika Galileo Galilei dibunuh, membela dogma cara berpikirnya melawan gereja gitu. Jadi saya akan ceritakan bagaimana sebenarnya
kita itu sebenarnya ketika kita ngomongin tentang Jawa itu kita sudah dimasuki oleh beragam pikiran lain gitu. Kalau kita melihat di depan misalnya paling bawah itu ada bunga teratai ya. Bunga teratai mungkin ya. Kalau bunga teratai di Jepang lebih dihargai lagi gitu daripada Indonesia. Bagaimana simbol kehidupan itu mulai dari air gitu. Dan itu jelas bukan hanya Jawa gitu. Kalau naik ke atas sedikit itu saya melihat sapi tapi kakinya manusia. Kalau kaki sapi itu saya terbayang dengan filsafat India tentang pertama bagaimana laki-laki mengejar sapi. Kedua, tarik menarik, dia mengikat sapi dan tarik menarik. Ketiga, sapi mengikutnya dari belakang. Keempat, dia naik sapi membunyikan seruling. Apa itu? Ternyata itulah filsafatnya Hindu gitu. Tatwam Asi, engkau adalah itu. Jadi di dalam diri kita ada dewa, ada Tuhan, ada yang ilahi gitu. Tapi apakah itu hanya sapi? Ternyata enggak. Kalau saya melihat kakinya manusia gitu. Dan itu saya nggak tahu ketika teman-teman membayangkan itu pasti juga teman-teman juga melihat referensi lain gitu. Dan itu jelas bukan hanya Jawa. Lalu kita naik ke atas simbol perempuan. Saya berpikir liar saja, apakah itu Ratu Sima? Saya rasa bukan gitu. Kalau kita melihat visualnya tidak seperti itu. Tapi kenapa itu perempuan yang diimajinasikan bukan laki-laki? Itu juga problem yang kita hadapi. Jangan-jangan yang menulis adalah yang menggambar perempuan, atau jangan laki-laki karena dia ingin merasa dirinya terbebas dari belenggu gender menggambar perempuan. Kita nggak tahu. Ini imajinasi liar yang saya lihat. Di atas lagi filsafat primbon gitu. Siapa yang hari ini berani dan rela mengantar kepalanya untuk membela tesisnya? Nggak ada. Jokowi nggak mungkin. Nggak pernah membaca kok kan. Semuanya dia ketawa. Dia aja riset aja nggak dibaca. Besok kita akan berbicara tentang bagaimana riset lembaga pemerintah itu berfungsi nggak sih mengambil kebijakan gitu. Juga ibu kota baru gitu. Apakah itu? Tetapi ketika melihat kepala di atas buku itu saya teringat dengan Galileo Galilei yang membela tesisnya di hadapan gereja tentang heliosentris gitu. Bagaimana dia rela mengantar kepalanya untuk dipotong, dipenggal di kota Roma. Jadi apakah itu identitas kita hari ini? Berarti kita membayangkan tentang Jawa itu sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana Jawa itu membentuk kita, atau jangan-jangan sebenarnya kita sedang membentuk Jawa hari ini gitu. Itu problem yang sebenarnya juga terjadi dimanapun ya. Saya melihat kalau kita ngomongin Jawa, kita ngomongin candi, ngomongin keraton, ngomongin hal-hal yang sangat adiluhung kita sebutkan, tapi kita lupa di bangunan Borobudur itu berapa ribu manusia yang meninggal gitu. Ketika saya masuk melihat ke belakang, saya melihat teman-teman juga ada gambar manusia yang diinjak, manusia yang kelaparan dan segala macam. Itu baik menurut saya. Karena jangan melupakan juga bahwa yang kita sebut sebagai puncak peradaban itu tuh ada ribuan manusia yang kita injak dan dibunuh gitu dalam prosesnya terjadi. Dan kalau saya ingat novelnya El Mandos, betapa galaunya kita hari ini kalau kita tahu bahwa yang kita sebut sebagai puncak kebudayaan itu adalah busuk-busuknya kehidupan nenek moyang kita di masa lalu gitu. Terima kasih. Saya nggak paham apa yang saya omongkan, tapi menurut saya ini penting ketika teman-teman ngomong identitas. Identitas itu tidak tunggal gitu. Dan kita untuk identitas kita, jangan-jangan kita yang hari ini membentuk Jawa gitu. Terima kasih. Terima kasih Heron. Dan jangan-jangan Jawa yang kita bayangkan itu juga hadirnya dengan cara seperti itu di masa-masa yang lampau gitu kan. Sebelum penghujung sesi, saya membuka untuk teman-teman yang lain yang mau tanya atau kemudian sharing praktik atau kesan tertentu, pengalaman yang didapatkan dari melihat mengalami gambar Gegerboyo, silahkan. Oh ya, Pak Isal silahkan. Hah? Ya, terus saya mau komentar sedikit aja Mbak Lin. Kalau saya justru melihat ada hal yang menarik dari praktek kerja teman-teman. Tadi sudah disebutkan juga kalau praktek kerja teman-teman itu non sistemik ya. Artinya praktek kerja yang non formal ya. Kalau saya justru malah ini tadi Mas
Imam siapa? Ya, Mas Haji ya. Tadi kan sempat cerita kalau teman-teman itu ada semacam konsep ya, mau buat apa periodisasi melingkari tembok ya. Tapi ternyata dalam 2 hari itu runtuh. Nah itu yang menarik menurut saya. Itu kenapa itu runtuh? Saya mikirnya gini, jangan-jangan untuk mengganggu sistem itu ya dibutuhkan ini kerja-kerja kolektivitas. Tapi di sisi lain tidak menghilangkan yang individu. Itu yang menarik dari praktek kerja teman-teman. Terus juga tadi Mbak siapa? Ya tadi sempat bagaimana teman-teman itu melakukan praktek itu selalu dengan spontanitas. Nah, spontanitas itu saya rasa menarik bagi saya. Karena di situ banyak hal-hal yang tidak diprediksi hadir gitu. Itu hal-hal yang tidak dapat apa ya? Saya rasa disitulah ini apa kebaruan itu ada. Memungkinkan kebaruan atau gagasan-gagasan baru dalam praktek seni hadir ya. Saya sebenarnya awam di seni rupa, cuman saya percaya seni itu punya peluang untuk menghadirkan gagasan baru ya, atau ide-ide baru ya. Ya, tapi dalam catatan seringkali itu tidak kita sadari. Dalam artian itu kadang-kadang muncul malahan dari hal-hal yang spontan itu atau improvisasi itu, atau dengan kata lain mungkin ya muncul dari instansi bawah sadar kita gitu. Dan itu saya lihat ada hal semacam itu dalam praktek teman-teman. Nah, terus juga mungkin seni juga bisa ini ya, punya fungsi ini ya, bagaimana seni misalkan itu dapat mendistribusikan kepekaan gitu. Jadi misalkan mengubah cara pandang kita melihat sesuatu, atau bagaimana seni itu mengubah kita jadi peka terhadap sesuatu, misalkan dalam hal apapun itu yang kita alami itu. Ya kalau mau mengukur keberhasilan ya karya seni mungkin dari situ ya. Misalkan saya keluar dari sini, tiba-tiba cara pandang saya melihat dunia realitas itu berubah gitu. Itu mungkin ya. Kalau mau mengukur, kalau kita mau mengukur ya, tapi ya itu kayak kerjaan juga ya mengukur itu ya. Tapi saya rasa itu kan kembali ke ini penafsiran kita masing-masing soal karya seni ya. Nah itu sih, ya saya melihat peluang itu di karyanya teman-teman, ada ya kemungkinan atau ya potensi untuk melahirkan gagasan baru. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Faisal. Yang lain? Dua orang lagi sebelum kita. Siapa? Namanya jangan lupa. Dari mana? Halo, salam kenal. Saya Lija, baru pindah ke Jogja. Hai. Saya suka perkataan yang tentang tadi disebut Mbak Marijan dan penerusnya, bahwa saat ini kita sedang berada di sebuah persimpangan pergantian yang ternyata seni rupa pun nggak kebal dari pergantian itu. Kita nggak, bahwa ranah seni itu bukan sebuah goa yang terlepas dari pergerakan di sekitarnya. Jadi ya gitu, suka aja itu perkataan itu, udah gitu aja ya. Terima kasih. Rangga. Nah ini ada Mas Bernard, ini dari sepak bola ini. Ini juga kelompok kolektif sepak bola anarko. Bawah skor, silakan Mas.
Ya, ini pertama kali kami diundang untuk diskusi di forum seni rupa lagi, yang mungkin saya pernah satu komunitas dengan Gintani tapi saya gagal untuk masuk ke seni rupa. Jadi saya terus akhirnya ke arsip. Teman-teman Geger Boyo mungkin dari sisi visual pameran saya cukup appreciate banget dari tadi dipaparkan sama teman-teman semuanya. Tapi ada satu hal yang menjadi tantangan juga ketika pameran ini sudah berjudul kolektif. Saya pikir memang perlu untuk menampilkan satu skrip, karena bagi saya yang awam untuk menikmati karya seni yang bersifat kolektif seperti ini dibutuhkan beberapa kali untuk bisa menerjemahkan atau menginterpretasikan karya-karya visual ini. Yang pertama itu, kemudian tadi mungkin saya terlewat bagaimana teman-teman ini menyatukan frekuensi. Ketika kita bicara lukis, itu mungkin bisa dikatakan produk seni murni yang lekat sekali dengan dominasi ego atau idealisme. Nah, ketika tadi Mas Moki bilang kalau justru perbedaan itu menjadi akulturasi yang bisa menjadikan karya visual ini bisa dipamerkan. Nah, itu seperti apa? Tadi saya mungkin masih terlewat, Mas, karena kalau kita bicara digital, kita bicara warna, kita bicara komposisi, itu semua tentang angka. Nah, tapi ketika kita bisa menyatukan arsiran-arsiran tangan, nah itu bagaimana, saya tadi belum terjawab sih sebetulnya, karena cerita-cerita ini menjadi abstrak sekali ketika tidak ada satu skrip yang bisa dideskripsikan ke kami pengunjungnya atau penikmatnya gitu. Saja sih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga kayaknya nyambung ya, Zik, dengan diskusi kita yang satu dan dua yang setelah ini gitu kan. Bagaimana kontekstualisasi gambar gitu kan. Karena ternyata kita masih ada semacam jarak gitu kan. Jarak dan merasa membutuhkan dampingan teks untuk menjelaskan gambar ini maksudnya apa gitu. Itu bisa nanti kita simpan kalau teman-teman nanti bisa menyimak diskusi sebelumnya nantinya di dua sesi selanjutnya gitu. Tapi itu juga tantangan bagi kami sebagai pengelola galeri gitu kan, bagaimana sih kita menempatkan gambar gitu. Terima kasih sekali. Satu lagi sebelum kita ini, ya silahkan Mas, nama dari mana jangan lupa. Ya, sore. Saya Anton, juga baru ke Jogja dan tidak tahu seni rupa sama sekali. Saya juga belum melihat pameran ini sebelumnya karena memang ada dibatasin yang masuk gitu kan. Jadi kita nggak leluasa seperti biasa. Jadi saya hadir pada hari ini dan cukup telat, maksudnya diskusi telah mulai. Nah, saya tidak terlalu tahu mau ngomong apa. Mungkin ini saya menyimak dari apa yang dibicarakan dari tadi. Bagaimana seniman yang di depan, saya belum hafal nih satu-satu, jadi saya sebut aja seniman ya. Mungkin nanti bisa hafal gitu. Bagaimana mereka sangat mencintai gambar gitu, dan ada yang menggambar di publik, ya itu terserah publik menerima apa tidak saya menggambar, dan terus ada yang mengatakan ya sama aja, cuma pressure-nya aja yang beda kayak gitu, seperti itu yang mereka sampaikan. Kemudian ada komentar beberapa teman-teman tadi yang menarik bagi saya itu komentar dari Mas Nindit
kalian ini kelompok gotong royong gitu, bukan sebuah kolaborasi atau ini. Cuman apapun dasarnya, bagi saya kelompok itu ada satu tujuan yang pastinya. Kalau nggak ada tujuan, ya buat apa sih berkelompok gitu? Karena gini, saya punya juga kelompok yang sistematis, tidak non sistematis juga ada yang dikatakan oleh Moki. Tadi yang Moki saya kenal, yang lain belum. Nah, yang sampai di Moki tadi, karena yang tidak sistematis itu nggak terlalu mampu bertahan gitu. Maksudnya dia mati nggak, hidup juga nggak gitu. Dan kalau saya malah khawatir ini jangan-jangan memang nggak bisa kelompok ini nggak bisa menghitam putihkan siapa dirinya gitu, walaupun nggak banyak hitam putih gitu. Karena memang yang satu suka mistis, yang satu enggak, ya akhirnya ada, ya kita terima wae lah. Maksudnya ada negosiasi antara yang suka nggak suka, ya itu bukan satu kesepakatan juga, karena ini gotong royong kan. Nah, lanjut. Nah, kalau mengenai hal tersebut, pertanyaan saya sederhana kalau hal ini, yaitu tujuannya kalian berkelompok apa sih gitu. Maksudnya karena saya baru di Jogja dan nggak tahu seni rupa kan, nah gitu. Nah, kemudian persoalan Jawa tadi atau identitas, ya itu lebih sangat menarik, karena memang siapa lagi sih yang mau menggali Jawa kalau bukan orang Jawa gitu. Nggak mungkin kita nuntut orang Bali ngali Jawa kan, atau orang Sumatera ngali Jawa gitu kan, ya orang Jawa ngali Jawa lah gitu. Atau orang luar negeri ngali Jawa yang lebih kepada istilahnya kolonial itu. Nah, itulah istilahnya, dia cara melihat Indonesia itu di mata penjajah gitu. Nah, kemudian saya juga menangkap tadi bahwa apa yang disampaikan yang di Klaten tadi, sebuah bangunan kolonial diruntuhkan menjadi satu bangunan ibadah, katakanlah masjid. Nah, seniman ini sangat menyayangkan perkara itu gitu. Nah, saya berharap, sebenarnya sih bukan berharap, kita bisa melihat dua sisi gitu. Nah, bangunan kolonial itu bangunan yang dibangun menitik dari atas gitu, maksudnya dari pusat kekuasaan. Sementara rumah ibadah itu dibangun oleh kepentingan, atau ya nggak mungkin rumah ibadah oleh kekuasaan gitu loh. Maksudnya orang yang di sana membutuhkan rumah ibadah. Nah, saya mencoba untuk membaca pola pikir teman-teman bahwa bagaimana sih melihat Jawa itu, melihat kekuasaan sih atau melihat yang dari bawah gitu loh. Kalau memang memandang sesuatu yang muncul dari bawah itu satu kesalahan, misalnya bangunan kolonial diganti dengan bangunan masjid, ya kita sangat menyayangkan kan, sangat menyayangkan ya. Ya apa salah sih kita bikin sebuah arsip atau ini tentang sejarah tentang gedung itu, tapi kebutuhan yang muncul dari masyarakat ini terpenuhi. Artinya yang saya sampaikan, bagaimana teman-teman melihat persoalan Jawa itu, persoalan yang muncul dari akar atau yang dari atas gitu. Mungkin ini berkaitan juga dengan tujuan kawan-kawan seniman berkelompok. Apakah melihat satu persoalan itu yang dari pusat kekuasaan atau dari akar seperti kelompok, seperti gotong royong gitu. Nah itu, terima kasih. Salam. Mungkin tanggapan dari salah satu Gegerboyo untuk pertanyaan tujuan kelompok dan cara melihat konteks Jawa ya. Setelah itu nanti kita tutup karena sudah hampir buka ya. Oke, silahkan Moki atau siapa? Aku atau siapa? Apa namanya? Kalau aku pribadi itu sebetulnya kalau presentasi kayak gini itu mungkin sedikit membosankan sebetulnya. Sebenarnya teman-teman gini kan juga bosan tahu mendengar cerita kita. Alah gue ngopong gitu. Nah, aku teringat kata-katanya Pak Lea kalau sebetulnya karya visual itu kalau masih harus dibantu dengan penjelasan dari senimannya, penjelasan dari teks, penjelasan dari caption mungkin, atau penjelasan dari teks di dalam karyanya, itu berarti karya itu gagal.
Itu kata-katanya Pak Lia, bukan kata-kataku. Karena bahasa visual ya berbicara dengan bahasa visual, bahasa musik berbicara dengan bahasa musik, bahasa sastra ya berbicara dengan bahasa sastra, kan gitu. Nah, dengan perkataan Pak Lia aku sedikit setuju, dan itu yang membuatku berpikir kalau kadang-kadang presentasi kayak gini ini mungkin perlu penting-penting nggak penting gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, justru malah aku tertarik kalau pembahasannya itu tidak hanya melulu membahas karya, tapi membahas ya praktik berkesenian atau hal-hal lain, misalkan yang sudah dibicarakan ini tadi gitu. Nah, aku tuh nggak banyak baca buku seni rupa sebetulnya akhir-akhir ini, tapi aku sering mendengarkan pengajian dari Gus Baha. Aku mau cerita tentang ceritanya Gus Baha. Tentu saja ini bukan islamisasi, ini cuma cerita kajian Islam saja. Jadi di situ dia diterangkan ada satu umat Muslim, aku lupa namanya, misalnya siapa ya, Abu Ali bin misalnya Gintani gitu. Nah, Gintani ini ketemu sama Allah, Gusti Pangeran. Nah, Gusti Pangeran itu bilang sama Gintani, coba kamu cari jarum di musola itu di masjid itu gitu. Waktunya seminggu. Nah, si Gintani ini nggak nemu selama seminggu ini. Nyari nggak ketemu, sholat gitu kan. Terus habis sholat nyari nggak ketemu, gitu terus sampai seminggu. Sampai akhir minggu dia tetap nggak menemukan. Nah, terus Gintani ini ketemu sama Gusti Pangeran. Orang ketemu Gus, jarumnya kan gitu loh. Nah, si Gusti Pangeran ini bilang nggak apa-apa, nggak penting, jarumnya nggak penting. Yang penting itu adalah aku melihatmu selama seminggu mencari jarum itu, kan gitu. Jadi kalau mau dikaitkan dengan praktek kesenirupaan si Gegerboyo ini, itu sebetulnya kita sedang mencari jarumnya gitu. Proses mencari jarumnya itu yang penting gitu, bukan jarumnya gitu. Kalau Gusti Pangeran mungkin dia bisa bilang, Gintani coba cari jarum di bawah taplak, di mejanya di belakang mimbar, langsung ketemu. Tapi kan satu hari langsung ketemu, 1 jam langsung ketemu. Tapi kan yang penting kan bukan itu tuh. Kalau dikaitkan dengan praktek Gegerboyo atau mungkin teman-teman yang lain yang punya kolektif, yang punya kegiatan aktivisme, atau teman-teman balikan sepak bola, itu mungkin bisa dikaitkan, nggak hanya di dalam kolektif seni rupa saja gitu. Itu terus lagi menanggapi Mas Nindit tadi tentang identitas Jawa dan yang tentang identitas tidak tunggal itu, aku jadi teringat kata-katanya almarhum Djaduk, bahwasanya setiap generasi itu menciptakan kebudayaannya sendiri. Waktu itu dia sebetulnya menyinggung bukan seni rupa, tapi menyinggung tentang seni musik gitu. Jadi kalau kamu melihat seni musik sekarang itu kok berbeda dengan grupku ya, Wa Etnika ya, sebetulnya dia nggak merasa terbebani, ya nggak apa-apa. Orang sekarang itu berbeda dengan teman-temanku waktu membuat Wa Etnika dulu gitu. Jadi sama-sama mempunyai grup band, tapi mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri, tergantung zamannya. Nah, itu kemudian yang bisa mungkin sedikit menjawab tentang identitas tidak tunggal, karena semakin kesini kan kita semakin banyak menemukan referensi dari manapun gitu. Ya, yang penting itu adalah kalau di Gegerboyo adalah kita menyadari bahwa karena kita orang Jawa, yang keluar refleksnya apapun pasti berkaitan dengan Jawa. Ini menanggapi Mas Anton ya. Jadi saya setuju kalau misalkan kita orang Jawa tapi membicarakan Papua atau Bali, ya mungkin nggak ngesel. Kan yang penting kan adalah soulnya. Di dalam karya kan yang penting kan soulnya. Karya apa saja, karya seni rupa, karya musik, karya teater gitu. Gitu. Jadi yang penting tidak mengada-ada menurutku kalau di Gegerboyo ini. Itu saja. Terima kasih. Makasih. Waktunya sudah, nanti kita lanjutkan di taman ya sambil ngerokok dan makan masakan yang tadi diracik sama Gegerboyo. Cuma ada beberapa hal yang
aku pengen garis bawahi dari responnya Mogi gitu. Kenapa diskusi semacam ini masih sangat penting kami rasa sebagai ruang seni gitu, karena kemudian kita bisa saling menatap antara apa yang kita kerjakan dan bagaimana orang-orang yang melihatnya atau mengalaminya mengalami apa gitu. Karena tadi kan sudah di-highlight bahwa gambar itu sendiri punya logika linguistiknya sendiri gitu. Tubuh juga punya logika nalar linguistiknya sendiri yang berbeda dari nalar logika linguistik kebahasaan teks atau lisan gitu. Nah sebenarnya kan kayak gini ini kan kita sedang membangun, kita sedang mengada-ada untuk menjadi ada gitu kan, menciptakan satu tradisi kebahasaan yang baru yang bisa kita gunakan sebagai kanal komunikasi alternatif di luar sistem linguistik yang dominan gitu. Nah kalau misalkan kemudian nantinya kawan-kawan penasaran dengan bagaimana gambar diada-adakan, Zikri dan kawan-kawan akan mengada-ada mengenai gambar gitu kan, terutama mengada-adakan gambarnya Geger Boyo agar kita bisa belajar atau membangun bersama satu kebudayaan atau nalar kebahasaan gambar gitu. Nanti silahkan simak atau daftar, sudah tutup belum tuh pendaftarannya, dilihat di Instagramnya Cemeti Selasa sama Kamis itu ada kontekstualisasi gambar tuh hari apa juga? Selasa itu ada sebentar, sorry. Yang Selasa itu judulnya kemungkinan dari kontekstualisasi gambar. Moderatornya Mas Cindil Gunawan Marianto, pembicaranya Pak Agung Kurniawan yang tadi disebut Mogi, Fajar Wijanarko itu arsiparis dan kurator Museum Sono Budoyo, Hiluluk ya kayaknya, sama Taufik Nur Rahman, penulis, peneliti dan tukang gandrung wayang. Kita nanti akan melihat seperti apa wayang dialami juga oleh si Taufik sebagai teks yang lainnya. Kemudian yang Kamis itu gambar yang diperluas, membaca nilai-nilai sosial gambar. Nah, 2 seri yang nantinya itu kita akan mencoba untuk melihat gitu kan sebenarnya yang dihadirkan Geger Boyo ini menjadi punya potensi apa sih, dan apakah ini nantinya juga, karena kan kalau Geger Boyo seniman meyakini bahwa gambar ya gambar, punya tradisi, punya nalar kebahasanya sendiri. Tapi kan untuk penonton seperti halnya aku gitu kan, itu juga cukup menantang seberapa aku meyakini cara pikirku dan tatapanku untuk memberikanku ruang memaknainya sendiri. Itu aspek individualitasnya dan subjektivitasnya kan di situ kan. Jadi sebenarnya Geger Boyo juga memberikan ruang ke teman-teman untuk mencoba meyakini apa yang dilihat, apa yang disensing oleh kita semua gitu. Selain juga berusaha membaca pikirannya Geger Boyo apa sih. Tapi kemudian kadang-kadang kita juga, aku yakin nggak ya dengan yang aku lihat dan tafsirku, itu yang kadang celahnya nggak ada kan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya akan ngecek apakah kolaknya sudah matang. Dengan menunggu kolak, diskusi kita tutup ya. Nanti kita akan lanjut lagi hari Selasa dan Kamis. Terima kasih yang sudah datang. Kalau ada yang mau didiskusikan dan ngobrol, silahkan langsung mendatangi senimannya atau kuratornya Mansur Zikri di sana. Terima kasih.